Hari ini penyidik KPK Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Luka serius pada mata Novel membuat pihak keluarga memutuskan untuk mengirim Novel ke Singapura. Setelah menjalani operasi pembersihan sisa air keras di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jakarta Utara, Rabu pagi Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selain istri dan ibu Novel Baswedan, Ketua KPK Agus Raharjo juga turut melepas penyidik senior KPK itu untuk terbang menuju Singapura. Langkah ini diambil menyusul luka serius pada sepasang mata Novel setelah insiden penyerangan dengan air keras pada Selasa pagi. Menurut tim dokter Rumah Sakit Jakarta Eye Center, sesaat setelah kejadian pada Selasa kemarin, luka pada mata Novel sempat membuat kemampuan melihatnya hanya 5% untuk mata kiri dan 10% untuk mata kanan. Namun, kondisi Novel sebelum ke Singapura berangsur membaik. Kemarin penglihatannya itu dibandingkan malamnya makin baik, Pak ya. Kalau angka penglihatan kemarin itu hanya mata kanan 10%, kiri 5%, sekarang tadi udah hampir 30%, meningkatnya 3 kali lipat. Oh iya. Padahal baru 1 hari ya. Nah ini ke Singapura juga adalah mengakomodir keinginan dari keluarga juga Pak ya. Novel akan dirawat di Singapura didampingi 1 pimpinan Komisi Anti Rasuah dan tim dokter KPK. Usai melepas kepergian Novel ke Singapura, Ketua KPK Agus Raharjo memastikan pengusutan kasus yang ditangani Novel tidak akan mengganggu meskipun Novel belum pulih dari sakit. Kalau KPK kerja selalu dalam tim, ya berkurang 1 orang nggak masalah sama sekali bagi KPK karena timnya yang lain bergerak. Ya. Agus juga menegaskan akan terus mengusut motif dan pelaku serta inisiator penyerangan terhadap penyidiknya. Dia Kartika, Jakarta. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 15 orang saksi terkait penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Petugas juga telah mengamankan rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian. Hari kedua pasca teror terhadap salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, proses penyidikan masih terus dilakukan. Sejauh ini untuk mencari tahu pelaku penyerangan, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi yang mengetahui peristiwa yang menimpa penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Petugas telah mengambil rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga telah menyerahkan barang bukti lainnya berupa cairan dan cangkir untuk dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri. 15 saksi. Yang 15 saksi itu yang mengetahui, kemudian yang mendengar atau melihat, terutama yang berkaitan dengan saat di samping rumah ya, samping rumah yang mengetahui jam berapa dia keluar, kemudian apakah ada yang melihat kendaraan masuk dan sebagainya. Kemudian untuk barang bukti seperti cairan ya sudah kita periksakan ke lapor, ya kita periksakan ke lapor. Mudah-mudahan segera untuk turun apakah cairan itu seperti apa. Koresponden CNN Indonesia Rama Aryadi di Polda Metro Jaya. Rama, bagaimana dengan perkembangan terkini terkait dengan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK? Apakah sudah berapa banyak saksi yang diperiksa? Lalu apakah barang bukti selain cairan yang diamankan ataukah ada barang bukti lain yang sudah diamankan? Ya, selamat siang Yuda. Seperti kita ketahui, aparat kepolisian terus melakukan penyidikan baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dan sejauh ini ada 18 saksi yang rencananya akan diperiksa, di mana 14 saksi yang berada di tempat kejadian sudah diperiksa secara maraton kemarin. Dan rencananya pada hari ini akan ada 4 saksi lagi yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian. 1 sudah menjalani pemeriksaan sehingga 3 saksi lainnya masih mengantri untuk diperiksa, dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu terkait dengan barang bukti yang sekarang sedang dianalisa oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri, seperti yang sudah disebutkan oleh Yuda sebelumnya, ada beberapa barang bukti yang saat ini sedang menjalani analisis di Pusat Laboratorium Forensik Republik Indonesia. Di antara lainnya adalah rekaman kamera pengintai atau CCTV yang terletak di sekitar lokasi kejadian. Selain itu ada juga beberapa artikel pakaian yang digunakan oleh Novel Baswedan saat serangan yang dilakukan dengan cairan dan juga air keras ini terjadi. Dan juga selain dari itu semua,
semua bukti ini dicocokkan kembali dengan keterangan yang diberikan oleh saksi dan juga Novel Baswedan sendiri. Karena menurut keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian dari pihak keluarga, mereka mengaku sejak Novel Baswedan yang juga menjabat sebagai ketua satuan tugas yang menghandle kasus mega korupsi IKTP, ia seringkali menerima teror dan pernah beberapa waktu yang lalu sempat ada sesosok pria misterius yang menghampiri rumah dari Novel Baswedan dan keterangan-keterangan inilah yang harus terus didalami dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang sekarang sudah ada di tangan di pusat penelitian, maksud saya di pusat laboratorium forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Yuda. Ya, Rama, terkait dengan aksi teror ini pastinya menimbulkan rasa cemas buat para penyidik KPK lain maupun anggota keluarga. Apakah Rama sudah mendapatkan informasi akan ada pengamanan tambahan bagi keluarga korban ataupun keluarga dan penyidik KPK sendiri yang saat ini masih menjalankan tugasnya? Ya, betul Yuda, memang kemarin Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif sempat mengatakan bahwa imperatif sifatnya bahwa pengamanan bagi para penyidik KPK, khususnya penyidik KPK yang sedang menghandle kasus-kasus yang bisa dibilang grand corruption, yaitu kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki nama dan reputasi di kancah politiknya sudah cukup mengakar, dan juga kasus-kasus dengan jumlah yang menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat besar. Dan saat ini mengingat Novel Baswedan sudah dipindahkan ke Singapura, namun keluarga intinya masih berada sejumlah keluarga intinya masih berada di Jakarta. Dan menurut keterangan yang kami peroleh dari Kabag Mitra Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Awi Setiono, ia mengatakan bahwa pengamanan sekarang memang sudah mulai diperketat, khususnya untuk keluarga inti Novel Baswedan yang masih berada di Jakarta, di mana ia mengatakan bahwa pengamanan di sana terdiri dari elemen-elemen kepolisian dari Kepolisian Sektor Kelapa Gading, Kepolisian Jakarta Utara, dan juga aparat dari Polda Metro Jaya. Namun ia tidak mengelaborasi berapa jumlah aparat kepolisian yang disiagakan untuk menjaga keamanan pasca terjadinya serangan teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk alasan keamanan. Terkait dengan pengamanan yang akan diberikan kepada penyidik lainnya, ini semua masih dalam perbincangan. Apakah nantinya mereka akan dikawal bersama pihak kepolisian ketika mereka melakukan penyidikan ke lokasi-lokasi tertentu? Ini semua masih belum tertulis di atas kertas. Namun sepertinya memang keamanan dari para penyidik, khususnya bagi para penyidik yang sedang menghandle kasus-kasus besar, memang harus menjadi perhatian. Mengingat KPK juga merupakan lembaga ad hoc, sehingga bantuan dari pihak kepolisian memang sepertinya diperlukan apabila kasus-kasus ini dihandle oleh penyidik KPK. Demikian informasi yang kami himpun dari Polda Metro Jaya. Saya kembalikan kepada Anda, Yuda, di studio. Baik, Rama Aryadi, terima kasih untuk informasi Anda. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan cairan yang disiramkan orang tak dikenal kepada Novel Baswedan adalah H2SO4. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri usai memberikan kuliah umum kepada Gerakan Pemuda Islam Indonesia di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Hasil dari uji hasil sementara Laboratorium Forensik Mabes Polri menyebutkan jenis cairan yang digunakan untuk menyiram Novel adalah H2SO4. Jenis cairan ini dalam konsentrasi yang tidak pekat. Tito mengatakan cairan tersebut digunakan dalam konsentrasi pekat dapat mengakibatkan kehancuran pada wajah korban. Sementara itu, guna mengungkap kasus tersebut, pihaknya telah membuat tim. Selain itu, pihak kepolisian juga siap melakukan pengamanan terhadap para penyidik KPK. Intinya, ya, saya sudah sampaikan kemarin, kita sudah membentuk tim khusus yang melibatkan Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, di backup oleh Mabes Polri. Ya. Kita akan upayakan untuk ungkap, ya. Dan saya sendiri juga sudah bertemu langsung, menginterview, ya. Kemudian tim juga sudah bekerja mulai kemarin. Tadi malam juga sudah melaksanakan rapat, tapi tentunya hasilnya kita nggak bisa sampaikan karena nanti akan diketahui juga oleh pelakunya. Dari lapor saya dapat informasi H2SO4. Tapi mungkin tidak dalam konsentrasi yang terlalu pekat, ya. Karena kalau terlalu pekat kan itu bisa membuat daging menjadi hancur. Pada rekan-rekan penyidik saya sudah sampaikan kepada Pak Ketua, ya.
kita siapkan kalau yang ingin memerlukan bantuan pengamanan, kita siap untuk itu.